Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Kemarin saya kan cerita kalau saya ikut kegiatan program studi bahasa Mandarin ya. Nah, habis itu saya dapat kesempatan wawancara dengan alumni program studi bahasa Mandarin. Saya tanya ke mereka tentang pengalaman belajar mereka selama jadi mahasiswa. Terus saya juga tanya pengalaman mereka pas habis lulus. Saya tanya begitu soalnya saya mau tahu apa isi kuliah dan kerjaan mereka sekarang relate atau enggak. Mereka semua kompak jawab kalau isi kuliah yang mereka dapat itu berguna dan relate banget. Terus minggu kemarin saya ngintip latihannya klub Asobu nih. Asobu adalah salah satu klub kejepangan yang ada di tempat kerja saya. Mereka adalah klub tari Yosakoi Sorang. Mereka ini hebat banget soalnya sering tampil di acara-acara kejepangan yang ada di sekitar Jakarta. Mereka latihan setiap hari Senin dan Kamis sore di kampus. Tapi sayangnya mereka nggak ada yang bimbing nih. Kalau ada dari kalian yang suka atau tertarik dengan tari Yosakoi, silakan main-main ke kampus saya di hari Senin atau Kamis sore. Mereka pasti senang banget kalau bisa latihan bareng kalian. Terus minggu kemarin ada kegiatan mahasiswa di SMA dekat kampus. Nama kegiatannya adalah pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa adain kegiatan ini untuk mengabdikan ilmunya ke masyarakat sekitar kampus. Di kegiatan ini mereka jelasin tentang bahasa dan budaya Jepang, Tiongkok, dan Inggris. Waktu di acara pembukaan saya dapat kesempatan untuk kasih sambutan. Di situ saya ucapin terima kasih ke kepala sekolah, guru, dan murid di sana. Kalau dulu sih untuk kasih sambutan saya kadang suka pakai teks. Tapi sekarang karena udah biasa saya nggak perlu teks lagi. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Makasih untuk kalian yang udah nonton video Japanesia minggu kemarin. Semoga videonya bermanfaat ya. Kalau ada hal yang kalian harap bisa dibahas di video kami, kasih tahu aja lewat kolom komentar ya. Kemarin saya pertama kali ikut pertemuan warga yang diadain oleh pengurus RT di daerah tempat tinggal saya. RT itu singkatan dari rukun tetangga. RT atau rukun tetangga adalah salah satu struktur organisasi masyarakat yang ada di Indonesia. RT ini organisasi masyarakat yang resmi yang diatur dalam sistem pemerintahan desa atau kelurahan. Kalau di Jepang kan ada Todofuken atau Shichouson ya. Nah, kalau di Indonesia urutannya kayak gini. Pertama ada pemerintah pusat ya. Terus ada provinsi. Di dalam provinsi ada kota atau kabupaten. Di dalam kota atau kabupaten ada beberapa kecamatan. Terus di bawah kecamatan ada beberapa kelurahan atau desa. Terus di bawah itu ada RW atau rukun warga dan terakhir ada RT.
RT ini kayaknya mirip dengan Tonarigumi yang ada di Jepang pas zaman Showa ya. Kalau sekarang mungkin seperti Chonaikai. RT ini membawahi beberapa rumah, biasanya antara 10 sampai 50 rumah, tergantung luas daerahnya. Nah, RT ini ada ketuanya. Namanya ya ketua RT. Biasanya ketua RT ini dibantu satu orang sekretaris dan satu orang bendahara. Biasanya ketua RT di kota besar kayak Jakarta itu dapat gaji. Katanya sih kalau di Jakarta ketua RT dapat gaji sekitar 2 juta per bulan. Katanya gaji ketua RT di Jakarta itu paling tinggi. Mungkin karena tugasnya juga berat ya. Kan di Jakarta banyak pendatang, jadi agak susah kelola warganya. Oke, balik lagi ke cerita tentang pertemuan warga yang kemarin saya ikutin. Di pertemuan itu, Bapak Ketua RT ngomongin macam-macam hal. Misalnya tentang penyakit yang sekarang lagi mewabah. Terus bahas tentang perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Terus bahas tentang masalah-masalah yang akhir-akhir ini muncul di sekitar tempat tinggal warga. Pembahasan yang paling ramai adalah tentang perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kan sebentar lagi 17 Agustus nih. Jadi para warga ngomongin tentang hiasan 17-an untuk di pinggir jalan. Para warga sepertinya semangat banget tentang ini, soalnya nggak mau kalah sama RT sebelah. Terus ada juga pembahasan tentang kemunculan biawak. Biawak ini kadal besar seperti komodo loh. Katanya ada warga yang lihat binatang ini di daerah tempat tinggalnya. Serem banget ya. Saya baru pertama kali ikut pertemuan warga ini. Sebenarnya saya udah sekitar 7 tahun tinggal di rumah yang sekarang. Tapi baru kemarin saya ikut pertemuan warga. Sebelumnya saya nggak berani ikut karena di daerah ini saya cuma ngontrak. Jadi kalau orang yang kontrak rumah itu ya saya pikir bukan warga ya. Jadi saya nggak berani hadir. Tapi sekitar 2 tahun belakangan ini saya dimasukkan ke dalam grup WhatsApp warga. Nah karena itu sekarang saya merasa dianggap sebagai warga di daerah tempat tinggal saya. Jadi makanya kemarin saya putusin hadir di pertemuan. Di pertemuan itu saya cuma dengerin penjelasan aja sih. Di awal saya agak gugup, tapi ternyata bapak-bapaknya santai semua. Jadi saya juga bisa santai. Terus waktu itu saya juga jadi ikut arisan loh. Arisan itu apa ya? Setahu saya di Jepang nggak ada konsep arisan. Jadi mekanismenya itu gini. Anggota arisan kumpulkan uang dalam jumlah tertentu ke ketua arisan. Terus uang yang terkumpul dikasih ke 1 atau 2 orang anggota di bulan berikutnya. Nah, proses itu terus berulang sampai semua anggota dapat kesempatan terima uang arisan. Tujuan utamanya itu bantu anggota dapat uang lebih cepat untuk kebutuhan tertentu. Kalau kalian masih bingung tentang konsep arisan, silakan tulis aja di kolom komentar ya.はい、ここからは日本語で話します。今回の動画で私が住んでいる地域の、町内会に行ったことについてお話ししましたけれども、いかがでしたでしょうか。ジャカルタは大都会で、住民関係の手続きが結構面倒ですね。住民の代わりにそのような手続きをやってくれるketua RTもいますので助かりますね。さて、今回も日記に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はmembawahiのbawahです。bawahは、下とか元とかという意味があります。あとbawahanとかmembawahiとかの派生的な言葉もあって、結構意味の幅が広い単語ですね。下にあるという意味もあれば、慣用句的な意味もあります。ではまずbawahの例文をいくつか、見ましょう。まずada orang yang tidur di bawah kolong jembatan karena tidak punya tempat tinggal. それからdia simpan semua uangnya di bawah tempat tidur、という例文です。
今のは、物理的に下にあるという意味のbawahですね。では次のような例文もあります。まず、dia memberikan kesaksian di bawah sumpah di pengadilan. そして、transaksi itu dilakukan di bawah tangan tanpa melibatkan dokumen resmi という例文です。さっきのような、抽象的な下という意味のbawahもありますね。ちなみに dia masih di bawah umur, jadi tidak bisa ditahan という、di bawah umur というフレーズもあって、未成年という意味です。最後に membawahi という単語について話します。membawahi は日本語に訳すと、何々、何々を担当するとかという意味になるかと思いますけれども、文脈によって他の意味もあると思います。では、いくつかの例文を見て、その意味や使い方などを確認しましょう。まず、sebagai kepala desa, dia membawahi beberapa RT di wilayahnya. そして、manajer itu membawahi tim yang bekerja pada proyek besar perusahaan. 最後に、pihak manajemen membawahi tim yang menangani pengembangan produk baru という例文です。Di tempat kerja saya nggak punya bawahan, jadi saya nggak membawahi siapa-siapa. この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに、例文を作ってみてコメントとして書いてみてください。ハリニャジャパネシアは皆さんとのコミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひ何かをコメント欄に残してください。この動画を見て、インドネシア語のインプットをたくさん吸収してインドネシア語を身につけてください。インプットをたくさん吸収している間にアウトプットを出したいっていう気持ちが強くなります。その時にぜひたくさん話したり書いたりしてください。ジャパネシアに、毎週このハリニャジャパネシアを書いていますので、わからないところがあったら下にコメントを書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック、このやり取りがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye bye.